Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, ya Tuhan. Kami sandung di Isa dan Yakub, itulah yang kami sandung dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Begitu baik dalam kehidupan kami. Kami mengizinkan kami ada sebagaimana adanya pada hari yang baru ini Bapa. Di bulan yang baru. Ajar kami Tuhan untuk menghormati hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa tujuan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan hamba yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap sebelum kami memulai ibadah kami mau Tuhan memberkati setiap kami. Silakan kami untuk memuji menyembah-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar ada menjadi rema dalam kehidupan kami. Siapapun kami Tuhan pada saat ini yang sudah hadir Tuhan, bahkan yang nanti akan hadir, Tuhanlah yang memberkati kami. Lawatan-Mu kami nantikan Tuhan di setiap tempat kami, di setiap rumah-rumah kami, bahkan di dalam relung hati setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menghadap Kamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Kita memuji Tuhan, kita percaya Tuhan menghiasi kehidupan kita dari bulan-bulan yang lalu, bahkan ini bulan terakhir di tahun ini. Biarlah Tuhan tetap senantiasa ada dan menghiasi kehidupan kita. Karena Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini dengan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup saat ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus,
Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia. Kita agungkan namanya yang kudus. Kita sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, hanya dengan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus. Layaklah kami memuji-Mu, menyanjung-Mu di tempat yang maha kudus. Sebab Kau Raja di atas segala raja. Sebab perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk menebus kami. Engkau mengangkat kami dari kegelapan ke dalam terang yang ajaib. Bahwa kami menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ku mau senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Dia. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus. Amin. Itulah kerinduan hati kita. Kita mau senantiasa menyembah Tuhan. Sebab Dia raja di atas segala raja, yang layak kita sanjung di tempat yang maha tinggi. Yang layak kita agungkan. Dialah fokus penyembahan kita. Dan Dialah fokus dalam hidup kita. Amin. Kita akan mendengar, membacakan, merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang maha baik, pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, biarlah Roh Kudus tercurah. Sehingga kebenaran firman Tuhan saja yang boleh diberitakan seperti hamba-Mu di balik salib Tuhan. Hari ini Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang akan kita renungkan, yaitu dari Efesus 2 ayat 10. Dari Efesus 2 ayat 10. Kita sudah menemukan. Karena cuma satu ayat, mari kita buka suara kita buka mic kita. Walaupun berlomba-lombaan nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama mengucapkan. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Amin. Ya, percaya berbahagia adalah setiap orang yang membaca, merenungkan, yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan hari ini kita berbicara tentang apa yang kita pikirkan tentang diri kita dan kehidupan kita. Pikirkan tentang apa yang hari ini, apa yang menjadi fokus dalam kehidupan kita. Berapa kali kita terjerat di dalam tekanan oleh karena orang lain. Oleh karena gaya hidup mereka. Karena kita mau kita diterima di dalam lingkungan kita. Bahkan kita terikat karena kebutuhan atau hal-hal yang orang kendalikan untuk kita lakukan. Bahkan atau ekspektasi mereka atas kehidupan kita. Banyak orang saat ini sedang tertekan. Bahkan saat ini orang sedang galau. Karena mereka sebenarnya tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya. Jika saat ini kita merasa tertekan, ini adalah berita bagus buat kita. Tuhan dapat membebaskan kita dari ekspektasi-ekspektasi itu. Adalah normal apabila kita tertekan untuk memenuhi harapan orang lain. Artinya kita ingin kelihatan baik, kita ingin menjadi orang baik. Kita ingin, seperti saya, karena saya seorang guru, saya sangat ingin menyenangkan hati anak-anak saya, siswa saya. Saya ingin menyampaikan pelajaran yang membuat mereka nyaman, dan pelajaran itu boleh mereka terima. Dan juga saya ingin anak-anak saya, ketika saya memberikan arahan atau saya mengarahkan mereka, ingin sekali rasanya saya diterima. Bahkan saya ingin sekali bagaimana anak-anak saya itu nyaman. Dan mereka boleh menerima arahan-arahan dari saya. Bahkan kadang-kala ketika saya harus mengatakan sesuatu kepada anak saya harus pikirkan bagaimana strateginya, bagaimana caranya, bagaimana kata yang baiknya supaya tidak menimbulkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan kadang-kala sehingga karena saya terlalu memikirkan itu, inti dari semuanya kadang-kadang bisa menjadi rata. Padahal saya kadang-kadang udah lama itu saya pikirkan gimana caranya. Itulah. Pernahkah kita bertanya pada diri kita, apa yang akan dipikirkan orang lain jika saya bukan ini? Pasti pernah ya. Kita semua pasti pernah. Namun itu bukan jalan hidup yang tepat untuk kita ikuti. Yesus datang untuk memerdekakan kita dari ekspektasi orang lain. Di dalam Efesus 2 ayat 10 ini mengatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan ayat ini dengan cermat. Pertama-tama dikatakan bahwa kita adalah mahakarya Allah. Dia menciptakan kita unik, berbeda satu sama lain. Tidak ada orang lain di dunia ini sama seperti kita. Maksudnya tidak ada seperti ada. Tapi benar-benar serupa seperti saya, itu pasti tidak ada. Dan Tuhan tidak ingin kita mencoba jadi orang lain.
Jadi Tuhan ingin kita menjadi diri kita sendiri. Yang hari lepas hari kita mau dibaharui semakin hari. Semakin sama seperti Kristus dengan merenungkan kebenaran firman-Nya hari lepas hari. Bagian kedua dari ayat ini mengatakan bahwa Allah menjadikan kita ciptaan baru di dalam Yesus agar kita dapat melakukan apa yang telah dirancangkan Tuhan buat kita. Jadi di bagian kedua ini mengatakan bahwa Allah menjadikan kita ciptaan baru di dalam Yesus agar kita dapat melakukan apa yang telah dirancang Tuhan buat kita. Hidup untuk Kristus membuat hidup kita menjadi sederhana. Hidup untuk Kristus membuat hidup kita lebih sederhana. Ketika kita hidup sebagai mahakarya Allah, maka kita hanya perlu melakukan apa yang dikehendaki Allah. Kita bisa membuang semua ekspektasi orang lain. Kita bisa menganggap nol apa yang membuat kita terganggu karena penilaian orang lain. Tapi ingat, kita harus punya tujuan. Jangan masa bodoh dengan orang lain, tapi kita tidak punya fokus dari tujuan kita. Kita ini mahakarya Allah, maka kita harus punya tujuan. Bahwa apapun yang kita lakukan, hanya apa yang dikehendaki oleh Allah. Hidup untuk menyenangkan Tuhan mungkin kelihatan sangat sulit. Namun itu tidak sesulit apa yang kita kira. Ketika Tuhan menjadi kita ciptaan yang baru di dalam Kristus. Kita percaya ketika Allah menjadikan kita ciptaan baru di dalam Kristus, maka Ia akan mengubah kehendak dan keinginan kita. Hal-hal yang dulu menggoda kita justru akan kehilangan daya tariknya. Yesus akan memerdekakan kita untuk kita bisa menjadi diri sendiri. Jadi ingat, kita ini mahakarya Allah. Maka kita hanya akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bagaimana caranya kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus dekat dengan Tuhan. Maka suara hati kita akan kembali mengingatkan kita hal apa yang harus kita lakukan. Ya. Sekarang kita bisa berkata, satu tujuan saya adalah untuk melayani Allah. Satu tujuan saya adalah untuk melayani Allah. Dan jika saat ini kita sudah menjalankannya, maka kita akan menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi istri atau suami yang lebih baik, menjadi teman yang lebih baik, menjadi kolega yang lebih baik, menjadi jemaat yang lebih baik, menjadi rekan kerja yang lebih baik, menjadi teman sepelayanan yang lebih baik. Jika kita menyenangkan hati Allah, maka Allah selalu melakukan hal yang benar. Jika kita menyenangkan hati Allah, maka kita selalu melakukan hal yang benar. Dan itu membuat hidup kita jadi lebih sederhana. Apakah tidak boleh melakukan kesalahan? Boleh. Karena kita masih manusia. Tapi segeralah minta ampun kepada Tuhan. Dan segeralah minta maaf pada orang yang mungkin kita sakiti.
Dan kita harus menjadi orang-orang yang merdeka. Artinya kita tetap menjadi diri kita sendiri. Ekspektasi siapa yang sedang kita jalani hari ini? Saat-saat ini. Dalam hal apa saja kita merasa tertekan? Mari kita minta Tuhan membebaskan kita dari ekspektasi yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Apa tujuan terbesar kita saat ini? Mari kita fokuskan untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita memikirkan tentang diri sendiri, apakah kita memikirkan bahwa kita adalah karya agung yang diciptakan Allah? Apakah kita mengingat karunia apa yang telah diberikan Tuhan secara unik kepada kita? Mari kita renungkan. Hidup ini bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi mari kita jalani hidup ini yang membuat diri kita lebih baik karena fokus kita adalah Tuhan. Seperti yang dikatakan Efesus ini, kita tidak dapat seperti yang dikatakan Efesus 2 ayat 10 ini, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang maha baik buat kebenaran firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan. Untuk kami tidak terbawa dengan arus yang sedang terjadi dalam dunia ini. Ajar agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami adalah mahakarya-Mu. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami dapat melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Engkau persiapkan sebelumnya. Ingatkan kami Tuhan, karena Engkau mau supaya kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa yang maha baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan berdoa ya untuk kita hari ini, untuk firman Tuhan hari ini, untuk keluarga kita, untuk diri kita, untuk keluarga kita, agar Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah mahakaryanya, agar kita diingatkan, mengingatkan diri kita juga bahwa kita adalah mahakaryanya Tuhan. Tuhan menciptakan keunikan-keunikan dalam kehidupan kita. Itu patut kita syukuri. Dan kita harus ingat, mari kita bawa juga dalam doa-doa kita, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang diciptakan, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik. Ya, mari kita berdoa membawa diri kita, keluarga kita sepanjang hari ini untuk melakukan ini. Mari kita berdoa bersuara bersama-sama. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus. Kami datang mengucap syukur terima kasih buat berkat firman Tuhan bagi kami yang mengingatkan kami bahwa kami ini adalah mahakaryanya Tuhan. Engkau ciptakan kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan, terima kasih. Biarlah pikiran kami tertuju hanya kepada Tuhan. Tujuan hidup kami hanya menyenangkan hati Dia. Kembalikan kepada Tuhan sudah persiapkan bagi kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan bimbing, Tuhan tolong kami. Biarlah hati baik dalam hidup kami, dalam perbuatan, dalam pertolongan orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluargaku pribadi lepas pribadi. Biar kami semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan dan juga mengerti akan tujuan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita juga akan berdoa untuk gereja kita, kaum perempuan berdoa untuk gembala senior, gembala sidang, para BPH, bahkan majelis, agar Tuhan memberkati sepanjang hari ini. Pria berdoa untuk jemaat, juga untuk besok Komper akan melakukan ucapan syukur dan ibadah Natal. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dan semuanya kaum
wanitanya boleh menghadiri dan agar kaum bapak juga boleh hadir dalam Natal besok ya, semuanya boleh berjalan dengan baik, cuaca juga Tuhan berikan yang terbaik. Ini doakan oleh kaum ya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami mau bawa Tuhan dalam doa kami, hamba-hambamu yang melayani bisa dikubur hamba-mu Tuhan, kepala sidang, para BPH, Pak Marpao, Pak Jonas, Pak Bambang, para majelis, semua yang melayani. Persiapkan yang baik dan acara yang berjalan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi khususnya Bang Gembala Sidang Pak Jarweda, ya hikmat-Mu yang terus menolong dia untuk menggembalakan gereja-Mu, menggembalakan jemaat-Mu, bahkan apapun yang menjadi tugas pelayanan, kiranya Tuhanlah yang menolong. Mampukan dia Tuhan, dan sama-sama dengan BPH dalam tugas pekerjaan Tuhan yang ada setiap hari di namamu. Terima kasih, kesehatan biarlah Tuhan, biar keluarga juga. Terima kasih Tuhan. Meneguhkan Engkau juga yang memakai. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita. Kita berdoa biarlah kasih setia Tuhan tetap melingkupi. Bahkan ada rencana, nggak tahu saya benar atau tidak yang saya baca hari ini katanya ada demo besar-besaran ulang tahun 212. Saya tidak tahu itu apa. Tapi biarlah Tuhan berikan yang terbaik buat bangsa dan negara kita. Yang dirancang orang untuk melakukan tidak baik buat bangsa dan negara ini biarlah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Damai sejahtera Allah turun Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa. Ya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, negara Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau tahu yang terbaik bagi negara kami. Pemerintah kami Tuhan dari atas sampai kepada yang paling di bawah sekali. Bangsa kami tetap menolong mereka dalam bisa terkendali Tuhan, mengatur, mengendalikan apa yang ada di dalam Tuhan. Semua berjalan kalau terjadi, semua berjalan berkat Tuhan. Aparat keamanan, TNI Polri dan semua jajarannya rencana-rencana mereka. Kami berdoa. Terima kasih Bapak. Tuhan, demo bisa saja, tetapi biarlah demo bisa berjalan dengan baik, tidak anarkis, dan biarlah itu membawa aspirasi buat Tuhan. Mereka kelompok-kelompok yang mungkin sengaja membuat untuk merusak negara, untuk merusak keadaan negara. Biarlah Tuhan dalam nama Yesus kuasa-Mu membatalkan segala rencana-rencana itu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dari apapun yang ada di bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasih. Biarlah Tuhan yang bekerja, biar Roh-Mu Tuhan berkarya untuk Tuhan melakukan apa yang Engkau mau bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta kesediaan Bapak Gembala Sidang menutup kita dalam doa dan membawa saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami pemulihan dari sakit. Biarlah Tuhan yang memberkati. Ada Bapak Gembala? Ada. Baik, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Pagi hari ini kami sangat berbahagia ya Tuhan, karena ada waktu buat kami untuk bersekutu bersama-sama dengan umat-Mu, mendekatkan diri kepada-Mu ya Tuhan, dalam sebuah kesadaran bahwa kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan, ibadah yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu, Ibu Donda yang sudah memimpin kami dalam pujian, dalam doa, dan juga dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar ya Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu ini sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya Tuhan. Pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga suami dan anak-anaknya Tuhan,
dalam seluruh harapan-harapan dan kerinduan cita-cita mereka ya Bapa. Kami percaya Tuhan, sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa anak-anak orang benar tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di mesbah doa ini juga kami menyerahkan buat hamba-hamba-Mu yang lemah tubuh, sakit fisik. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Larasati saya. Kami bersyukur Tuhan untuk semangat, sukacita, kekuatan yang daripada Tuhan, damai sejahtera daripada Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dalam menjalani proses terapi, ia terus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati semua upaya yang dilakukannya Tuhan, supaya boleh mendatangkan hasil yang maksimal bagi hamba-Mu. Dan yang demikiannya Tuhan, kerinduan hamba-Mu bisa kembali melayani bersama dalam kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga Pak Yanti yang mendampingi anak-anak, menantu, dan semua cucu-cucu. Tuhan berkati dan pakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga doakan untuk pemulihan hamba-Mu, Bapak Pendeta Parulian Marapaung, Ibu Juli, juga Popong Samanta, Gembala senior kami, Ibu Linda, dan Ibu Esther, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai pekerjaan yang baik. Engkau juga akan menyempurnakan yang terbaik bagi hamba-hamba-Mu. Supaya demikiannya Tuhan, kami bisa kembali melayani dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan seluruh jemaat diaspora Cawang, baik yang mengikuti doa pagi ini, maupun yang tidak sempat mengikutinya. Engkau Gembala Agung segala domba, mengembalakan umat-Mu dengan sempurna. Biarlah proteksi dari Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Pada saat kami keluar dari pintu rumah kami, maupun pada saat kami kembali masuk ya Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama dengan kami, memberkati kami, melindungi kami, dan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini kepada Bapa di surga, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sambil mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih yang melimpah dari Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, pimpinan, pertolongan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menjadi bagian kita mulai saat ini, hingga hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput saleh-salehnya, bahwa masuk dalam kerajaan yang kekal. Haleluya. Amin. Amin. Gembala. Ibu Donda, terima kasih Pak Gembala. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Dadah. Ibu Yance semangat, Pak Yance, Pak Marti selamat pagi. Hati Pak Marpaung. Hati. Semuanya Bu Donda. Ibu selamat pagi. Semua. Oke, kita live ya. Selamat pagi. Oke, sampai bertemu. Tuhan berkati. Salam.